Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dewa Laksmana. Salam Smart Pastor. Semoga kalian semua sehat selalu dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, kali ini kita kedatangan langsung bintang tamu perwakilan dari seluruh mahasiswa Smart Pass Global Education yang udah kita datangkan secara khusus untuk ngobrol-ngobrol ringan dengan kita. Langsung saja yuk kita perkenalan. Yang di ujung siapa namanya? Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Penza Anjani Pakpahan. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan saya alumni dari SMA Negeri 1 Pahajai. Dari Pahajai. Adik berarti suku Batak ya? Iya, suku Batak. Oke. Sebelahnya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rosinta Dwi Agustin. Saya berasal dari Kampar Riau dan saya alumni dari SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Dari Kampar Kiri Tengah, Rosinta. Iya. Panggilannya? Sinta, Sinta. Sinta sukunya apa? suku Jawa. Suku Jawa, pantas ada manis-manisnya ya. Terima kasih. Sebelahnya siapa namanya? Terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Ina Samiati. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kabupaten Pelalawan, Riau. Iya. Ina Samiati. Panggilannya Ina? Ina. Ina Lillahi. Beda Bukan, Bang. Beda ya. bukan. Jadi Ina aja ini ya. Ina aja. Oke, Ina pilih jurusan apa di Smart Pass? Ambil jurusan Tata Niaga Penerbangan. Tata Niaga Penerbangan. Oke, thank you Ina. Thank you, Bang. Ini yang sebelahnya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tini Lina Boris Payung. Saya dari Sumatera Utara, alumni dari SMK Negeri 2 Rantau Utara. Saya ngambil jurusan perhotelan dan pariwisata. SMK Negeri 2 Rantau Utara. Kalau dulu di SMK-nya ada jurusan apa? Jurusan pertanian, Bang. Pertanian. Pilih di Smart Pass-nya perhotelan. Iya. Waduh, lari jauh ya. Tapi memang kayak gitu. Kadang orang sukses itu larinya jauh-jauh. Enggak Ya. juga, Bang. Enggak juga. Pertanian kami itu ada dua. Ada dua. Satu bagian lapangan, satu bagian di dalam. Di dalam. Ada kayak buat dari lapangan tuh ngasih ubi, kita olah seperti buat nugget, buat apa segala macam. Oh iya, ada berhubungannya juga ya. Oke, thank you. Sebelahnya nih, Abang Ganteng nih, siapa namanya? Terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Rafael Ankarta. Saya berasal dari Sumatera Barat, alumni dari SMK Negeri 1 Kecamatan Suliki, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50 Kota. Rafael, sukunya apa Rafael? Suku Rafael Pisang. Ada satu hal nih yang mau Abang tanyain. Kira-kira kalau dari Penza dulu nih, ini kan Penza sekarang udah kuliah di Smart Pass. Apa sih yang melatar belakangi Penza akhirnya berkuliah di Smart Pass? Kan banyak kampus-kampus lain. Kenapa Penza milihnya di Smart Pass? Kalau untuk motivasi saya masuk kuliah di kampus Smart Pass ini, selain kuliahnya singkat 1 tahun, ada juga yang namanya lebih banyak praktek daripada teori. Kalau menurut saya kebanyakan teori itu agak membosankan, karena sejak kelas 1 SD sampai lulus SMA kan kebanyakannya teori. Teori ya. Jadi kayaknya lebih seru nih kebanyakan prakteknya. Jadi Tertantang gitu tertantang gitu kan, nanti terjun ke dunia kerja nggak terkejut lagi. ya. Gak terkejut lagi. Jadi Penza sendiri milih jurusan apa? Tata Niaga Penerbangan. Tata Niaga Penerbangan. Oke, thank you Penza. Kira-kira kalau dari Lina tadi namanya ya. Iya. Nah, apa nih yang melatar belakangi Lina atau memotivasi Lina? Jadi sampai Lina memilih kampus Smart Pass, padahal kan banyak universitas, kampus lain. Karena waktu kemarin tuh ada kakak senior datang menjelaskan tentang Smart Pass dan saya di situ udah mulai tertarik. Dan saya searching cari tahu tentang Smart Pass ini dan saya ingin gimana sih pelajaran yang didapat dari sini gitu. Memuaskan atau tidak? Berarti sebelum masuk ke sini sudah pernah searching juga, cari informasi. Waktu dulu tim kita datang ke sana, tim Robsunya, itu daftar atau enggak? Daftar berarti ya, daftar langsung di sana. Akhirnya memutuskan untuk daftar dulu karena takut kehabisan kesempatan. Pakai setiap kelas itu cuma 10 orang yang diambil. Cuma 10 orang yang diambil. Akhirnya Lina milih jurusan perhotelan tadi. Oke, berarti itu yang melatar belakangi. Nah, kalau dari Ina sendiri apa yang melatar belakangi sampai memilih Smart Pass? Yang melatar belakangi Ina untuk memilih berkuliah di Smart Pass, pertama karena udah jadi pilihan. Udah jadi pilihan. Ya, Ina juga mengambil jurusan Tata Niaga Penerbangan karena Ina juga udah yakin dengan jurusan ini dan di kampus ini. Gitu.
dengan jurusan yang dipilih, dengan kampus yang dipilih, Iya. udah yakin. Udah yakin. Jadi kalau sama abang udah yakin belum? Beda bang. Beda. Aduh, sayang sekali ya. Oke, terima kasih ya jawabannya. Sebelahnya ini, Ya, Rosinta, apa sih yang melatar belakangi kamu sampai memilih kampus Marpas ini? Kan banyak nih teman-temanmu yang lain yang milih kampus, mungkin ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya. Tapi kenapa kamu sendiri malah, ini kan kamu dekat nih. Kenapa kok milihnya ya di Pekanbaru, di Smartpass? oke. Saya memilih di Smartpass karena banyak sekali pelajaran yang saya ambil di sini, terutama dalam memperbaiki diri saya, seperti pola pikir saya untuk maju lebih ke depan dan skill yang dikedepankan di Smartpass ini. Skill yang didepankan di Smartpass ini. Jadi itu yang memotivasi Sinta untuk berkuliah di sini. Jadi kemarin Sinta daftarnya dengan siapa? Di sekolah kah atau sebagai mahasiswa apa? Saya melalui via telepon. Via telepon. Iya. Berarti punya nomor teleponnya? Waktu itu saya mendaftar dengan siapa ya? Lupa. Salah satu tim kita Iya, ya salah pastinya. satu timnya. Oh, berarti via telepon kemudian akhirnya mendaftarnya via transfer atau online ya? Iya. Oke, thank you. Kalau Abang Ganteng nih daftarnya kemarin gimana? Daftarnya di sekolah. Daftarnya di sekolah, kemudian Cuk. langsung sama Kakak Rotso. Nah, apa hal yang menjadi dasar Abang ini atau Rafael memilih kampus Smartpass? Ya. Pertama kali Rafael itu sangat kagum dengan pakaian kakak-kakak Rocio. Jadi kagum dengan pakaiannya gitu ya. Dari situ Rafael sudah menilai bahwa kakak ini sangat berkualitas. Kualitas, jadi itu hal yang membuat Rafael akhirnya jatuh hati lah ya kan. Biasanya itu pandangan pertama namanya, pada saat kunjungan dan datang Rafael tertarik gitu ya. Nah, jadi itu yang melatar belakangi. Nah, kalau latar belakang Rahel memilih jurusan perhotelan, kenapa? Apakah sama dengan Tini, apa Lina, atau bagaimana? Dia sama Pak. Sama. Terus Rafael ingin mendalami dunia perhotelan hingga dapat turun ke dunia kerja usia muda. Lalu apa yang harus dilakukan Rafael untuk bisa terjun ke dunia kerja nanti? Kira-kira menurut Rafael apa yang harus dilakukan? Buat teman-teman semua nih, mana tahu dia punya saran kan buat kita semua, apa kira-kira yang menjadi dasarnya? Pokoknya membentuk karakter lebih baik ke depannya. Membentuk karakter lebih baik ke depannya. Oke, thank you Rahel. Nah, dari semuanya berarti di sini udah pernah ikut kuliah pembekalan ya? Udah. Sudah pernah ya? Udah hampir 1 bulan ya? Iya. Nah, kalau kelas tambahan atau kelas ekstrakurikuler udah ikut semuanya? Udah. Kalau Penza pilih kelas apa? Saya pilih kelas bernyanyi. Kelas bernyanyi. Ya. Nah, kira-kira gimana menurut Penza kelas bernyanyi yang udah Penza jalani sejauh ini? Sejauh ini sih cukup seru. Cukup seru. Lagi belajar tentang dasar-dasar menyanyi seperti nada, tentang juga falsetto. Banyak lagi pelajaran-pelajaran dasar yang belum pernah Penza pelajari, Penza dapat di kelas bernyanyi. Di kelas bernyanyi. Jadi lebih seru, lebih asik gitu ya. Berarti Penza jago nyanyi dong. Ya, bisa nyanyi nggak? Boleh. Boleh ya, nanti kita tes ya sedikit ya. Oke. Kalau Sinta milih kelas apa? Saya mengikuti kelas tari. Kelas tari. Nah, ini kenapa nih kok suka nari? Apa dari keluarganya memang keluarga penari atau memang Sinta sendiri yang suka nari atau bagaimana? Saya sendiri sudah menyukai tari itu sejak masih sekolah TK. TK. Jadi sejak umur 6 tahun gitu ya Iya. udah suka kelas tari berarti ya. Betul. Tari apa yang paling disukai? Tari dance. Dance. Dance, Berarti yang kencang-kencang dia ya. Siap. Berarti lentur dong nih ya badannya. Ya, lumayan lah. Lumayan. Nanti kita tes di akhir bisa? Boleh. Boleh ya. Oke. Kalau Ina ikut kelas juga? Ikut bang. Ikut kelas apa yang Ina Kelas ikuti? komunikasi publik. Komunikasi publik. Iya. Gimana kalau menurut Ina sejauh ini kelas yang udah Ina jalani? Kelasnya ya seru. Pastinya ini juga dapat ilmu-ilmu baru. Gitu Ilmu kan. baru. Kita juga diajarin gimana caranya menyampaikan pesan kepada publik, kepada orang banyak. Itu dengan cara kita dengan yang benarnya gitu. Cara kita dengan yang benarnya Dan gitu. jadi Artinya lebih lebih berani berani. lagi Iya, gitu ya. lebih berani. Oke, thank you Ina. Iya, Bang. Kalau Lina sendiri kelas apa yang diikuti? Kelas itu
Kelas YouTube ya, berarti beda-beda semua ini? Beda. Iya, beda. Oh, banyak berarti kelasnya ya. Kalau Lina pilih kelas YouTube apa sih alasannya sebenarnya? Mau jadi wanita bertalenta dan berkarya di usia muda. Mau jadi wanita bertalenta dan berkarya di usia muda, tapi kenapa harus lewat YouTube? Kan banyak nih, kayak dari umur 10 tahun udah bisa main YouTube bang, Iya. bisa menghasilkan duit. Ah. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa gitu? Jadi pingin mencoba lebih dalam aja intinya gitu ya. Oke, thank you. Kalau abang ini ikut kelas apa? Rafael ikut kelas poli. Ikut kelas voli. Gimana kalau menurut Rafael kelas voli yang udah Rafael jalani sejauh ini? Ya, kelas poli yang ada di Smartpass ini Bang, cukup baik komunikasi antar teman, menjalin kekompakan dalam satu tim. Dalam satu tim. Berarti Rafael udah main voli sejak umur berapa kira-kira? Sejak umur 13 tahun Bang. Sejak umur 13 tahun sudah mulai main voli. Iya, Berarti itu sekitar kelas 2 atau kelas 1 SMP bukan? iya. Iya ya. Jadi kalau Rafael main voli itu apa sih yang pertama kali Rafael pelajari sehingga bisa main voli? Pelajari cara Cara passing, passing, smash, smash. servis, Oke, cara thank you. latihan fisik ya Bang. Cara latihan fisiknya itu berarti dipelajari ya. Nah, berarti di sini udah ikut kelas semua dan kelasnya berbeda-beda ya. Iya. Nah, jadi kalau ini kan udah ikut kelas, udah kelasnya beda-beda. Kira-kira kalau dari Penza sendiri, apa sih hal yang bisa kamu dapetin selain ya ini kan kuliah, kemudian hal yang nggak bersangkutan dengan kuliah tapi berdampak positif untuk Penza apa kira-kira yang udah diberikan sampai hari ini oleh Smartpass mungkin? Yang pengen saya dapetin sih tentunya perubahan utama di karakter ya. Kalau secara umum, Penza itu orangnya agak cuek. Agak cuek. Terus kalau melihat orang tuh nggak suka nyapa kan. Nggak suka nyapa. Nggak suka. Terus kalau pas udah nyampe sini belajar lebih dalam lagi. Jadi akhirnya sekarang lebih senyum-senyum sendiri gitu, enggak? Nggak senyum-senyum Bukan. sendiri juga Nggak lah dong. bang. Kalau ketemu orang udah lebih ramah. Kalau misalnya kalau mau jalan ke asrama, ketemu sama ibu-ibu tetangga di sana, mari bu bilang gitu, udah mulai terbuka hatinya gitu. Dengan lingkungan sekitar, Penza ini kan kalau di Pekanbaru ini kan mayoritas orang Minang. Iya. Kalau Penza sendiri kan orang Batak. Ada masalah sejauh ini? Sejauh ini enggak. Nggak ada, masih baik-baik aja baik-baik berarti. aja. Kalau Ina apa sendiri? Sinta ya? Sinta. Sinta sendiri gimana? Yang saya rasakan Iya. Sinta di sini asrama juga atau gimana? asrama. Asrama juga. Nah, apa nih yang didapatin selama di asramanya mungkin? Artinya kan nggak kuliah aja kan? Iya. Nah gitu. Selama di asrama saya mendapatkan banyak sekali teman yang berasal dari berbeda daerah Berbeda daerah. dan berbagai cerita telah saya dengar dari Dengar. mereka, dan banyak sekali perbedaan pikiran tentunya. Perbedaan pikiran. Seperti Jadi berantem gara-gara itu nggak? oh enggak. Nggak tahu ya kan? Berbeda pikiran jadi berantem, apalagi cewek biasanya jamba-jambaan bukan? Enggak ya? Enggak. Justru itu menjadi penambah cerita dalam hidup saya. Menambah cerita dalam hidup Sinta sendiri ya. Ya, betul. Berbeda suku, berbeda daerah, menambah cerita itu yang asik ya. Kalau Ina asik. sendiri gimana? Kalau di lingkungan asrama bang. Iya, lingkungan asrama atau lingkungan di luar Iya, kuliah. kayak kalau di asrama ini kan cuman ada beberapa orang aja, nggak Ada banyak. beberapa orang aja nggak banyak. Cuman ceweknya ada 7. Hmm. Jadi kalau misalnya itu kayak lebih gimana ya bang, kayak lebih deket kali gitu, kayak kan kalau misalnya banyak tuh kan kadang kita nggak tahu dia siapa, yang itu siapa gitu. Kalau Jadi karena sedikit jadi kompaknya lebih gampang, jadi iya, akrab gitu ya. Iya, terus tuh di tempat ini juga tempatnya nyaman dan Tempatnya nyaman. iya. Jadi kalau yang di asrama Ina kira-kira yang paling cantik siapa? Ina. Ina yang paling cantik. Oh, juga nih ya kan, paling cantik ya. Kalau pesan dari saya kepada teman-teman yang mungkin belum masuk di kampus kita ini, kalau udah masuk ke kampus ini tentunya utamakan niat dari hati. Tuluslah, kalau niatnya dari hati tuh pasti nanti kedepannya bakalan lebih baik, terus diiringi sama usaha dan doa. Kemudian kita harus berpikir, kita melihat ke depan tuh kakak-kakak senior kan udah banyak yang sukses. Jadi pikiran saya, kalau mereka bisa kenapa saya nggak bisa. Jadi
Kalau mereka bisa, saya pasti bisa juga mengikuti jejak mereka. Mengikuti. Kalau dari Rosinta, apa sih pesan dan kesan yang bisa Rosinta sampaikan nih untuk teman-teman yang belum berkuliah di Smartpass atau mungkin memilih tempat kuliah atau mungkin yang nggak kuliah? Apa sih kata-kata yang bisa Ina sampaikan, yang bisa Sinta sampaikan untuk mereka semua? Jadi untuk teman-teman semuanya, semangatlah dalam menuju cita-cita kalian, berusaha, dan berusaha. Pilihlah Smartpass karena di sini skill kalian akan terlatih. Kalau dari Ina yang paling cantik sekosnya, kan? Kira-kira apa sih yang bisa Ina sampein? Ina kan udah berkuliah, udah ikut kelas ekstrakurikuler. Nah, apa sih yang mau Ina sampein ke temannya? Intinya segala sesuatu kalau misalnya kita ngelakuinnya beneran niat terus besar, insya Allah hasilnya juga bakalan besar. Jangan lupa kasih kocok deh. Nah, sebelum kita tutup, kita dengerin dulu Penza Anzani Pakpahan dengan suara emasnya. Boleh Penza? Tapi setengah aja ya Bang. Boleh. Boleh dari refnya aja. Yes. Lagu perfect. Yo. We were just kids and we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Oke, thank you untuk Penza dan thank you untuk adik-adik abang semuanya. Semoga apa yang kalian bicarakan, semoga apa yang kalian harapkan bisa terwujud. Amin. Oke, thank you untuk Smartpaster. Hari ini mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk tetap semangat. Salam Smartpaster dengan saya Dewa Laksmana dan dengan kami semua Smartpass. Gue banget. Dari penyebaran COVID-19, jangan lupa selalu gunakan hand sanitizer dan juga